Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tentunya semangat. Ya, tetap semangat untuk belajar. Masih bersama Bapak di Mapel PKWO AC, Pak Adi, dan lai. Baik anak-anak, pada video ini kita akan belajar mengenai titik impas atau yang disebut dengan BEP. Tentunya anak-anak, wirausaha mana sih yang tidak mau untung? Pastinya semuanya ingin meraih keuntungan. Untuk meraih keuntungan itu kita harus harus ada usaha. Dimana usaha itu seringkali sering untung ataupun bisa jadi mengalami kerugian. Bagaimana sih usaha itu biar untung? Ada dua, yaitu kita harus bekerja keras dan kerja cerdas. Intinya kita tidak pantang menyerah ya. Kemudian kalau kita kerja cerdas itu adalah kita harus menganalisis usaha itu. Dipikirkan bagaimana nanti usaha itu bentuknya seperti apa dan caranya bagaimana. Kemudian kalau kita tidak mau mengalami kerugian, kita harus menganalisis dengan menggunakan BEP atau titik impas. Hitung dulu semuanya sebelum melakukan penjualan. Kemudian apa sih jadi pengertian BEP itu? Titik impas atau BEP adalah titik di mana usaha masih tetap bisa berjalan walaupun belum mendapatkan keuntungan, di mana usaha itu tidak mengalami untung ataupun tidak rugi. Ya, jadi tidak untung ataupun tidak rugi. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa melihat grafik, di mana grafik ini menunjukkan di sumbu X adalah pengeluaran dan di sumbu Y adalah lamanya dalam wirausaha. Di situ ada garis merah dan biru. Garis merah adalah cost, yaitu adalah pengeluaran, kemudian biru adalah income yang kita dapat atau yang kita punyai. Kemudian di situ ada biaya tetap dan biaya tidak tetap. Kemudian juga di situ di tengah-tengah kita melihat ada pertemuan antara dua garis, itu yang dinamakan break even point, pertemuan antara garis pengeluaran dan income. Jadi di mana garis itu menandakan wirausaha itu tidak mengalami profit atau loss, rugi atau tidak juga untung. Kemudian analisis BEP ini mempunyai manfaat. Yang pertama, ada beberapa manfaat. Kalian bisa membaca ini. Manfaat yang pertama adalah BEP sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Kemudian yang B, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan. Kemudian yang C, mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil dari BEP. Dan D, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Dan yang E, menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Selanjutnya adalah menghitung BEP dengan rumus. Rumus BEP ada dua, yaitu adalah BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Yang pertama adalah rumus BEP atau titik impas dalam unit. Rumusnya adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit
dikurangi biaya tidak tetap per unit. Kemudian, titik impas atau BEP dalam rupiah, rumusnya adalah BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 minus biaya tetap dibagi harga jual. Dua rumus ini yang digunakan. Kemudian, komponen biaya produksi. Di sebelumnya dijelaskan bahwa terdapat biaya tetap dan biaya tidak tetap. Komponen biaya produksi adalah itu, yaitu adalah biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap adalah jenis biaya yang selama waktu tertentu atau tingkat kapasitas produksi tertentu selalu tetap jumlahnya atau tidak berubah walaupun volume produksi berubah. Ciri-cirinya yaitu adalah jumlahnya relatif tetap sebanding dengan hasil produksi. Yang kedua, biaya tetap per unit turun pada kenaikan hasil produksi. Yang ketiga, berfokus pada manajemen biaya. Selanjutnya adalah contoh dari biaya tetap. Apa saja yang termasuk dari biaya tetap? Yaitu adalah biaya penyusutan. Yaitu adalah biaya yang digunakan untuk memperbaiki alat atau memperbagus bahan. Kemudian yang B, biaya gaji dan upah pegawai. Yang C, biaya alat-alat usaha. Kemudian yang D, biaya sewa lahan. Selanjutnya adalah biaya tidak tetap atau variable cost. Adalah jenis biaya yang tergantung pada volume produksi. Jika volume produksi bertambah, maka biaya tetap akan meningkat. Dan sebaliknya, apabila volume produksi berkurang, maka biaya tidak tetap akan menurun. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari biaya tidak tetap. Cirinya, volume kegiatan dan biaya per unit tetap konstan walaupun terjadi perubahan volume dalam batas-batas tertentu. Contohnya adalah satu, biaya pemakaian bahan baku. 2. Biaya produksi. 3. Harga pokok penjualan. 4. Biaya tenaga kerja tidak langsung atau buruh harian. Itu saja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan dalam video ini tentang materi BEP. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya ada video tentang menentukan harga jual. Semoga kita diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.